Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Imamat pasal 8 ayat 7 sampai 9 ya, tentang pentabisan Harun atau pakaian-pakaian imam besar. Kemarin kita sudah belajar 3 hal, yaitu serwal, baju lenang, dan ikat pinggang. Hari ini kita akan melihat tentang jubah efod ya, dalam Imamat pasal 8 ayat ke-7 sampai 9. Jubah efod itu terdapat dan juga Keluaran 28 ayat ke-31 sampai 35 serta pasal 39 ayat ke-22 sampai 26. Warna biru itu artinya taat sepenuh. Bilangan 15 ayat 38 sampai 48. Kita perlu meningkat dalam ketaatan, kata Galatia 2 ayat ke-20. Taat itu memang sulit, tetapi itu menyempurnakan kita. Ibrahim taat, ia meningkat kepada kesempurnaan. Dalam Kejadian 22 ayat kedua, perlu penyerahan sepenuh, kata Matius 10 ayat 39. Bersedia taat sampai mati, Filipi 2 ayat 8. Mati syahid itu penyerahan sampai mati, Ibrani 11 ayat ke-25 serta ayat ke-37, Kisah Rasul 7 ayat ke-59 dan pasal 12 ayat kedua. Pengalaman Petrus dalam Kisah Rasul 12 ayat ke-6 itu mata pelajaran yang baik untuk belajar tumbuh menjadi sempurna. Saudara-saudariku, orang yang bersedia taat sampai mati akan lebih mudah menang melewati macam-macam problem hidup sehari-hari, atau keuangan, godaan hawa nafsu, hinaan, dan sebagainya. Perlu memakai jubah efod supaya dapat tumbuh kepada kesempurnaan. Dalam jubah ini ada bel dalam Keluaran 28 ayat ke-35. Tanda masih hidup pelayanannya, yaitu disertai dan disahkan dengan kuasa Allah dalam Ibrani 2 ayat ke-4. Saudara-saudariku, kita perlu tekun dan berdoa dan berjalan dengan Allah supaya kuasanya senantiasa limpah dalam hidup kita. Delima itu sama dengan persekutuan orang-orang beriman dalam kasih Allah. Ya, dalam Yohanes 17 ayat ke-23. Orang yang mau menjadi sempurna harus belajar bersekutu dalam kasih Allah. Pelayanan menerima satu sama lain. Roma 15 ayat ke-7. Bersekutu tidak mudah, sebab tanpa penyangkalan diri, sukar bertekun dalam persekutuan dengan kuasa. Pengorbanan dan pengertian firman Tuhan, kita belajar bersekutu dalam persekutuan. Kisah Rasul 2 ayat ke-42, Matius 12 ayat 50, sampai akhirnya persekutuan itu jadi seperti Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sambil memperhatikan faedah orang lain, 1 Korintus 10 ayat 24, kita justru tumbuh. Dan yang kelima, kita lihat efod. Keluaran 28 ayat ke-6 sampai 8, Keluaran 39 ayat ke-2 sampai 4. Linen halus ditambah merah, ya, biru, ungu ditambah benang emas. Kebenaran orang suci lengkap dengan sifat-sifat seperti Yesus dan emas, sama dengan suci dalam segenap segi hidup. 1 Petrus 1 ayat ke-15. Ini baru diuji. 1 Petrus 1 ayat ke-7. Caranya, Tuhan datangkan ujian. 1 Petrus 4 ayat ke-17, Zakaria 13 ayat ke-9. Tuhan begitu heran dan pintar. Masing-masing kita diuji dengan ujian privat. Dan satu kali sebelum kedatangan Tuhan, diuji bersama-sama dalam masa kesukaran atau aniaya bagi gereja. Sebab itu, orang yang mau menjadi sempurna, jangan heran kalau datang ujian. 1 Petrus 4 ayat ke-12 dalam hal uang, persekutuan, kesucian nikah, kerendahan hati, dan seterusnya. Hadapilah dengan sukacita. Inilah jalan menuju kepada kesempurnaan. Kita harus bersedia dan bersuka menerima api ujian ini. Siap dan tunggu. Dan yang keenam, kita akan belajar tentang permata peringatan. Dalam Keluaran 28 ayat ke-9 sampai ke-14. Kesempurnaan itu dapat memikul beban, kata Yohanes 21 maksud saya,
ayat ke-18. Artinya dapat menelan kepahitan, penderitaan, sengsara, air mata, hinaan, dan sebagainya di dalam melayani Tuhan. Ini bukan orang yang hanya mencari senang saja. Paulus dalam Filipi 2 ayat ke-17, Roma 9 ayat ke-3, Musa dalam Keluaran 32 ayat ke-32, tentu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam 1 Korintus 3 ayat ke-9. 12 nama suku bangsa Israel ditulis dengan huruf meterai. Memikul beban itu bukan asal memikul, tetapi dengan tujuan membawa seluruh anggota tubuh Kristus kepada kesempurnaan. Ibrani 13 ayat ke-17, Kolose 1 ayat ke-28. Inilah jalan untuk tumbuh kepada kesempurnaan, menanggung beban untuk disempurnakan, melayani dengan kasih dan tanggung jawab seperti Yesus dalam Yahya 6 ayat 39, Yahya 17 ayat ke-12. Saudara-saudariku, tiap-tiap orang mempunyai tanggung jawab sedikit atau banyak dalam Keluaran 18 ayat ke-18 dan ayat ke-21. Ada yang 10, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 1000, dan seterusnya. Semua harus belajar pikul beban untuk menjadi sempurna dalam 2 Timotius 2 ayat ke-20 sampai 21. Mulai dari yang kecil, Lukas 16 ayat ke-10. Kalau Musa tidak pikul beban, ia tinggal di padang Median dan ia tak akan menjadi sempurna. Tetapi waktu ia pikul beban, ia tumbuh menjadi sempurna. Saudara-saudariku, dalam ikat emas itu sama dengan dengan hati yang tulus dan suci. Jangan ada maksud-maksud fana dan kotor. Dan 2 Korintus 2 ayat ke-17, Galatia 2 ayat 16 sampai 17. Dan kita akan belajar kembali dengan perkataan yang ketujuh, yaitu sandang efod. Sandang efod ini yang ketujuh. Seperti ikat pinggang imam, tetapi dengan emas itu sama dengan sempurna, seperti Tuhan Yesus dalam Wahyu 1 ayat 13, Wahyu 15 ayat ke-6. Siap melayani dengan penuh kuasa dan karunia-Nya dan penyerahan sepenuh. Siap untuk masuk dalam api, Sakaria 13 ayat ke-9. Siap untuk mati dalam pelayanan. Api itu akan menyala, Lukas 12 ayat ke-49. Lukas 12 ayat ke-49. Dan kalau sudah menyala, gereja akan masuk dalam kesempurnaan. Yang heran. Yang ke-8, kita akan pelajari tentang perhiasan dada atau lempeng dada akan hukum. Dan Keluaran 28 ayat ke-15 sampai 29. Keluaran 39 ayat ke-8 sampai 21. Efod itu sama dengan lambang kesempurnaan. Ukuran lempeng dada ini 4 persegi ditambah 12 permata adalah gambar Yerusalem baru. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 10. Sejengkal itu sama dengan ukuran Allah. Yesaya 40 ayat ke-12. Ukurannya kesempurnaan Allah. Efesus 5 ayat ke-27. Tanpa cacat celah dalam segala segi, suci seperti Kristus. Efesus 4 ayat ke-13, 1 Yahya 3 ayat ke-2. Saudara-saudariku, tanda-tanda ukuran Allah mulai nampak. Kuasa Allah begitu besar dalam Yohanes 14 ayat ke-12, sehingga segala hukum-hukum dunia mulai dikuasai. Macam-macam mujizat dan kuasa bertambah-tambah dengan iman dan tumbuh dalam iman. Kalau seorang tumbuh terus seperti Yesus, maka pasti kuasa dan kemuliaan ini akan menyertai. 12 permata adalah kemuliaan gereja yang sempurna. Sengsara karena Kristus sama dengan itu kemuliaan. Sekali lagi, sengsara karena Kristus itu sama dengan kemuliaan. Dalam Roma 8 ayat ke-17 sampai 18, 1 Petrus 4 ayat ke-14, Wahyu 21 ayat ke-26. Macam-macam kemuliaan. Belajar terima segala sengsara karena Tuhan Yesus. Memulai dan
menyempurnakan iman kita. Ibrani 12 ayat kedua. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Besok kita akan belajar lagi ya, dalam Imamat pasal 8 ayat ke-7 sampai 9. Kita akan belajar tentang Urim dan Tumim, ya kan? Kemudian pula ya, dan kita akan belajar tentang damang emas. Tuhan Yesus memberkati.